Seorang perempuan pergi dari bandara, dia memanggil taksi dan mengatakan tujuannya kepada sopir. Begitu mereka pergi, perempuan itu mulai bicara. Ocehannya membuat kesal si sopir. Sang sopir pun menoleh kepada perempuan itu dan bilang, "Ucapan Anda tidak begitu terdengar, saya sudah hampir tuli." Perempuan itu terkejut dan tidak membuka mulutnya lagi. Baru setelah keluar dari taksi, dia sadar pria itu berbohong. Bagaimana perempuan itu bisa tahu? Kalau punya masalah pendengaran, sopir itu tidak akan bisa mendengar tujuan perempuan itu. Detektif Joko dipanggil ke kampus Cendekia. Di sana, semakin banyak mahasiswa yang barangnya dicuri. Detektif itu diminta menyelidiki kasusnya, dan dalam waktu seminggu, pria itu mendapatkan 3 tersangka. "Kamu lagi apa saat pencurian terakhir terjadi?" Dia bertanya, dan Tommy bilang, "Hari itu aku lagi pergi, aku harus nganter adikku latihan." Amanda menjawab, "Aku seharian di perpustakaan untuk menyiapkan presentasi." Lalu Rian bilang, "Liburan nanti aku mau pergi ke Denmark sama orang tuaku. Jadi saat senggang, aku belajar bahasa Belanda." Detektif Joko langsung tahu siapa yang berbohong. Kalau kamu? Rian yang berbohong. Orang Denmark bicara bahasa Denmark, bukan bahasa Belanda. Jensen satu kantor dengan Ami, si cewek ceria dan cantik. Pria itu menyukai Ami sejak pertama mereka bertemu. Untuk menarik perhatian Ami, Jensen setuju mengikuti permainan tantangan otak yang diselenggarakan perusahaan mereka. Tugas pertama adalah memecahkan teka-teki rebus. Jensen diberi sehelai kertas, dan ini yang dia lihat di kertasnya. Dia tidak butuh waktu lama untuk menemukan jawabannya. Apakah itu? Ingkar janji. Jensen adalah salah satu dari sedikit peserta yang jawabannya benar. Dia melaju ke babak berikutnya. Dia masuk ke suatu ruangan yang penuh barang. Di sana dia harus menemukan benda yang akan menjadi jawaban untuk pertanyaan ini. Apa yang menghadap ke atas saat hujan turun? Lihatlah sekeliling dan bantu Jensen menemukan benda itu. Pria itu memilih payung merah dan putih, dan jawabannya benar. Tantangan berikutnya adalah keluar dari ruang bawah tanah. Tidak ada jendela di sana, dan Jensen hanya melihat satu pintu dengan gembok kombinasi huruf. Satu-satunya yang mungkin bisa memberinya petunjuk adalah nota yang dia temukan di sudut. A tambah 2, B kurang 1, L kurang 1, D kurang 3, Q kurang 1. Apa kodenya? Jensen butuh waktu lebih banyak untuk memecahkan teka-teki ini, tapi dia berhasil keluar dari ruang bawah tanah itu. Kata kodenya adalah cakap. Kunci untuk teka-teki ini tersembunyi dalam hurufnya. A ditambah 2 huruf adalah C. B kurang 1 huruf adalah A, dan seterusnya. Jensen takjub saat tahu dia adalah salah satu dari 2 peserta yang berhasil masuk final. Sekarang, dia harus berusaha keras untuk menang. Pria itu menghampiri meja dengan 3 gelas di atasnya. Tapi cuma 1 minuman yang aman dicoba karena 2 gelas lain diberi racun. Meskipun kesalahan tidak akan membahayakan nyawa Jensen, akibatnya akan tidak mengenakan. Minuman itu adalah teh dengan gula, cappuccino, dan coklat panas. Mana yang harus Jensen pilih? Kalau yang di dalam teh itu benar-benar gula, pasti sudah meleleh sempurna. Tapi itu tidak terjadi. Cappuccino-nya kayak ada warna hijau-hijau gitu di atasnya. Itu mungkin tidak aman diminum. Jensen memilih coklat panas dan dia memenangkan tantangan itu. Sekarang, Ami pasti akan terkesan dengannya. 3 orang sembunyi di bilik toilet, coba cari tahu siapa yang hamil. Dia adalah orang yang tidak mengikat sepatu ketsnya. Perempuan hamil seringkali sulit berlutut untuk mengikat sepatu. 2 orang lahir bersamaan, tapi mereka tidak merayakan ulang tahun pada hari yang sama. Kok bisa?
Mereka lahir di zona waktu yang berbeda. Di salah satu zona ini, hari sudah berganti. Detektif Bondan sedang makan malam di dapur. Tiba-tiba dia mendengar teriakan yang berasal dari rumah tetangganya. Dia bergegas ke sana dan pintunya terbuka. Saat dia lari ke dalam, dia melihat para medis berlutut di depan pria yang berbaring. Begitu sang dokter melihat detektif, dia berkata, "Dia jatuh dari tangga. Untungnya dia cuma pingsan. Aku harus membawanya ke rumah sakit." Detektif Bondan tidak perlu berpikir dua kali. Dia memanggil ambulans dan menangkap pria itu di tempat. Kenapa? Saat sang detektif berlari ke rumah tetangga, dia tidak melihat mobil di luar. Lalu gimana caranya para medis itu tiba di sana? Dan gimana dia bisa tahu pria itu butuh bantuan? Kamu tidak memilikinya saat lahir, tapi kamu akan mendapatkannya kemudian. Dalam beberapa tahun, kamu tidak akan memilikinya lagi. Namun, dia akan datang lagi, tapi dalam bentuk berbeda. Bertahun-tahun kemudian, dia mungkin akan pergi lagi. Siapa dia? Dia adalah gigimu. Seorang kriminal muncul di kota kecil dan dua perempuan muda hilang. Sekarang, gadis ketiga diculik. Saat gadis itu sadar, dia berada di sumur dengan dua gadis lain. Sumur itu tidak begitu dalam, jadi mereka memutuskan untuk mencoba keluar. Gadis yang paling pendek dan paling langsing memanjat di atas dua gadis lainnya. Tapi dia tidak bisa mencapai tepi sumur. Apa yang bisa dilakukan para gadis itu untuk keluar dari sana? Yang memanjat di paling atas seharusnya gadis yang tertinggi. Dia punya lengan lebih panjang dan akan mudah mencapai tepi sumur. Brian tersesat di hutan pada musim dingin. Tiba-tiba dia melihat pondok, di dalamnya gelap dan dingin. Hanya ada satu lilin di atas meja dan perapian di sudut. Brian mengeluarkan kotak korek api dan melihat koreknya tinggal satu. Apa yang harus Brian nyalakan lebih dulu? Jelas koreknya lah. Pada musim dingin, sepasang kakek nenek selesai membangun rumah baru yang cantik. Sang suami mengurus masalah konstruksi, sementara istrinya mengurus dekorasi. Rumah itu terlihat cantik. Dengan sangat bangga, mereka mengundang cucu mereka untuk melihat karya mereka. Tapi dalam 1 jam, cucu mereka yang seorang laki-laki dan 2 orang perempuan memecahkan beberapa jendela. Mereka juga meruntuhkan pagar, mencabut dekorasi, dan merusak atap. Tapi yang paling aneh, pasangan pensiunan ini tampaknya tidak keberatan. Mereka hanya tersenyum sambil melihat para remaja itu. Kamu tahu apa yang terjadi? Kakek nenek itu membuat rumah kue jahe dan mengundang cucu-cucu mereka untuk memakannya. 5 harganya 250.000 dan 25 500.000. Jika kamu membeli 255, kamu akan membayar 750.000. Apa yang kamu beli dan berapa harga satu barang itu? Kamu membeli nomor pintu dan satu barang harganya 250.000. Pada Senin pagi yang hujan, sebuah mobil menabrak seorang wanita di zebra cross dan terus melaju. Untungnya, wanita itu tidak terluka parah. Dia bahkan berhasil menggambarkan kendaraan itu sebelum dibawa ke rumah sakit. Mobil itu adalah van hijau. Kecelakaan itu terjadi di kota kecil dan itu sebabnya polisi mudah mengetahui bahwa hanya ada 3 mobil yang seperti itu. Mereka menemukan dan menanyai semua pemilik mobil itu. Gilang bilang, adikku ikut konser di luar kota. Aku memberinya tumpangan dan menunggu sampai acaranya selesai untuk membawanya pulang. Anjali menjelaskan kepada polisi bahwa dia sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, berkebun, mencuci van, dan semacamnya. Lucky menjawab, dirinya sedang sakit. Jadi dia seharian di tempat tidur minum teh panas. Polisi langsung tahu si pelakunya berbohong. Siapa orangnya? Hari itu hujan. Apa ada orang yang mau mencuci mobil dan berkebun saat hujan?
Kayaknya enggak, Anjali pasti berbohong. Seorang pria berada di gedung 8 lantai saat terjadi kebakaran. Dia melompat dari jendela, tapi tidak luka-luka. Kok bisa? Pria itu melompat dari jendela lantai 1. 2 orang berdiri di dekat sungai, mereka ingin menyeberang. Tapi perahu itu hanya bisa membawa salah satu dari mereka. Saat itu musim panas dan tentu sungainya tidak beku. Tapi mereka berhasil menyeberang. Bagaimana bisa? Karena mereka sudah berseberangan. Satu kota memiliki aturan aneh, semua pria yang pergi dari sana harus bercukur bersih. Tapi pria itu tidak boleh bercukur sendiri. Satu-satunya orang di kota itu yang mendapat izin mencukur mereka adalah tukang cukur berusia 40 tahun. Tapi siapa dong yang mencukur tukang cukur itu? Tidak perlu, karena tukang cukur itu perempuan. Seorang ibu berjanji akan memberi anaknya 600.000 per jam jika dia mencuci tangan selama 6 detik sebelum makan. Anak itu melakukannya dan ibunya memberikan uang itu. Tapi anak itu kesal. Kenapa? Karena dia hanya menerima 1.000.